Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Suatu hari pernah ada waktu itu masih zaman SMS ya. Jadi masih belum ada WA seperti sekarang ya. Suatu hari itu kemudian ada yang SMS kepada saya ya tentang ajakan untuk berdiskusi ya. Ajakan untuk berdiskusi dalam persoalan-persoalan agama tentunya seperti itu. Dia itu adalah teman saya, teman kecil saya yang suka ikut bermain bola ya. Dan kita suka duet dalam masalah sepak bola. Terutama kita kan dulu waktu kecil itu suka kalau sore-sore itu ya main bola ya, main bola di lapang gitu kan, seperti itu bersama kawan-kawan. Ini salah satu teman saya di main bola tersebut. Meskipun beda angkatan ya, beda angkatan. Beliau itu adalah kakak kelas saya seperti itu. Nah, cuman sering berjalannya waktu ya terjadi banyak perubahan. Ya, saya juga udah dewasa, beliau juga sudah dewasa, saya sudah berkeluarga, beliau juga tentunya sudah berkeluarga. Cuman karena saya itu sering di luar kota sehingga tidak tahu bagaimana perkembangan beliau ya, perkembangan dia ketika ada di kampung seperti apa. Ketika saya kembali ke kampung, kemudian tiba-tiba dia meng-SMS ke saya. Mungkin saya ini katakanlah orang yang menurut dia karena memiliki background agama seperti itu sehingga memiliki pengaruh dalam hal apa berbicara masalah agama kepada yang lainnya, mungkin itu akan memuluskan misi dia kan begitu kan. Maka dia pun mulai untuk menghubungi saya, ngajak diskusi. Ya paling tidak mungkin kalau misalkan saya kena dalam tanda kutip syubhatnya dia gitu kan, tentunya kan itu menguntungkan bagi dia dan kelompoknya begitu kan. Kalau saya kena dan ikut gabung dengan mereka seperti itu, tentunya itu kan memudahkan, memuluskan jalan mereka atau jalan misi mereka kan begitu. Nah, isi SMS-nya diantaranya ya SMS-nya itu kan banyak ya. Di sana ada diskusi sedikit diskusi lah seperti itu. Kan tetapi intinya begini, intinya adalah ingin berdiskusi secara langsung dengan saya dalam masalah tentang keimanan, kemudian tentang Islam, tentang hijrah, tentang apa dan sebagainya. Saya sudah bisa menangkap tuh kira-kira arahnya kemana gitu kan. Karena memang di tahun-tahun tersebut itu tahun-tahun di mana sedang merebaknya pemikiran-pemikiran takfiri, pemikiran-pemikiran membikin negara di dalam negara dan lain sebagainya seperti itu dengan dalih bahwasanya ingin menegakkan din, ya menegakkan agama, menegakkan ajaran agama secara murni dan konsekuen, kan seperti itu. Nah, kemudian saya pun diajak untuk diskusi. Saya kira ayo kita diskusi nggak apa-apa, Bismillah gitu kan. Waktu itu juga saya masih sakit-sakit ya, masih kondisi lemah lah karena baru pulang ke kampung dalam keadaan sakit-sakitan pada waktu itu. Tapi oke lah dalam masalah hal yang sifatnya diskusi agama oke lah. Saya bilang begitu. Kemudian kita pun diskusi satu waktu diskusi di salah satu tempat ya teman-teman, yaitu di salah satu mushola lah yang ada di sudut desa gitu kan. Diskusi cukup alot ya, cukup panjang dari ba'da Isya itu sampai kira-kira jam 10 malam lah kira-kira. Kalau misalkan dihitung setengah 8 berarti sampai setengah 10 2 jam lah ya kira-kira. Setengah 9, setengah 10. Ya, kalau sampai jam 10 berarti 2 jam setengah kita diskusi. Cukup panjang itu. Ya, kita jelaskan terkait dengan konsep Islam menurut Rasulullah SAW seperti apa, konsep iman, konsep hijrah, konsep imamah dan lain sebagainya, dijelaskan dari para salaf seperti itu. Dan tak lupa juga ia menjelaskan tentang pemahamannya, pemikirannya seperti itu dijelaskan. Lama kita diskusi, atas kemudian alhamdulillah bereslah diskusi seperti itu. Ya, setelah diskusi seperti itu kemudian ya kita pulang biasa. Ya, tidak ada kemudian titik temu pada waktu itu dalam artian karena dia kekeh dengan pendapatnya. Ya, walaupun saya sudah jelaskan dalil-dalilnya, jelaskan tentang hujahnya seperti apa, dia tetap kekeh dengan pendapatnya. Ya sudah. Ya sudah. Kalau begitu biarkan saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Hidayahnya kan begitu ya. Hidayah taufik tentunya. Hidayah irsyad sudah disampaikan ya. Dalil-dalil sudah disampaikan, hal-hal yang sifatnya hujjah sudah disampaikan kepada dia. Adapun nanti kemudian dia seperti apa itu urusan dia kan begitu. Nah, kemudian tidak lama setelah itu kalau tidak salah ya kira-kira seminggu 2 minggu lah atau mungkin 1 bulan. Awalnya adalah ketika bertemu dengan saya di salah satu counter lah. Waktu itu kan masih beli pulsa gitu kan. Waktu itu belum beli data-data seperti itulah ya, belum beli data, belum beli apa gitu, masih beli pulsa atau waktu itu saya ada keperluan untuk beli pulsa ya di salah satu counter HP, salah satu tempat pembelian pulsa lah gitu. Ternyata ketemu dengan dia gitu.
ketemu dengan dia, ya saya seperti biasa karena saya pikir tidak ada yang perlu kemudian itu dijadikan sebagai sebuah apa ya, karena kita diskusi kemarin tiba-tiba kemudian kita jadi bermusuhan ya, dan sebenarnya tidak. Kemudian saya berikan dia senyuman, saya ucapkan salam pada dia, menanyakan kabarnya dan lain sebagainya seperti itu. Dia sendiri kaget karena dia merasa bahwasanya dia menyangka bahwasanya saya akan jadi memusuhi dia, memarahi dia dan sebagainya gitu kan. Karena telah mengajak saya diskusi seperti itu. Tidak, justru saya coba untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya menampilkan akhlak ya, menampilkan akhlak yang seharusnya memang ditampilkan oleh para dai kan, seperti itu. Saya coba belajar, saya belajar untuk menampilkan itu. Ya, saya kemudian menyapa dia seperti biasa. Dia pun malah jadi cair gitu. Malah jadi cair seperti itu. Kemudian malah mulai respect dan lain sebagainya ya. Jadi tidak merasa bahwasanya ada gap antara saya dengan dia seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak lama setelah kejadian itu ya, pertemuan tersebut tiba-tiba kemudian di SMS lagi. Ya, Ustaz saya ingin ngobrol lagi. Saya ingin diskusi lagi lanjutan atas diskusi sebelumnya, ya. Seperti itu. Ya, saya pikir silakan mangga, mau di mana tempatnya, udah di tempat Ustaz aja, di rumah saja. Oke, mangga silakan datang. Ahlan wa sahlan, saya sambut seperti itu. Nah, kemudian setelah itu datanglah ya. Nah, kemudian diskusi lagi ya, diskusi. Sebenarnya sekarang diskusinya tidak tegang ya. Diskusinya tidak tegang, dia lebih santai apa segala macam seperti itu. Dan alhamdulillah ya, beberapa kali diskusi seperti itu, ya alhamdulillah kemudian ya pun mulai ya berubah tuh di sana. Mungkin hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala masuk kepada dia. Sudah mulai bisa mencerna, mulai bisa memahami dalil-dalil dan hujah-hujah yang kami sampaikan kepada dia. Saya juga jelaskan tentang bagaimana pemahaman salafus saleh terhadap ayat-ayat yang dia fahami begini, yang dia fahami begitu, yang kelompoknya fahami begini dan begitu. Saya jelaskan bagaimana penafsiran para ulama, syarahnya dari para ulama terhadap hadis-hadis dan lain sebagainya. Saya jelaskan, saya tunjukkan kitabnya, ya seperti itu. Saya berupayalah untuk berdakwah kepadanya, karena bagaimanapun kita harus sayang kan pada mereka yang salah jalan, dalam tanda kutip adalah mereka yang karena mengandalkan semangat tapi kemudian salah memilih jalan, dikarenakan dijebak dalam tanda kutip, terkena syubhat-syubhat di luaran sana ya, seperti itu. Maka saya tawarkan ini loh ya, kan yang namanya al-ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui tentang hidayah, mengetahui tentang petunjuk dengan dalil-dalilnya. Maka saya jelaskan dari dalilnya, saya tunjukkan, kemudian argumentasinya, hujahnya saya jelaskan pada dia seperti itu. Yang kemudian singkat cerita alhamdulillah beberapa diskusi dia pun justru malah semakin kecanduan, ketagihan diskusi dengan saya waktu itu. Ya, terus akhirnya ketika saya masih menunggu toko pada waktu itu ya, sambil saya baca-baca kitab, nunggu toko seperti itu. Dia pun terus untuk datang, dan sering sekali karena dia juga adalah orang yang katakanlah pedagang juga gitu. Tapi di sela-sela waktunya itu mungkin ba'da sholat seperti itu datang ke saya untuk kemudian ikut nimbrung dengan saya dan sebagainya, ngobrol dengan saya terkait dengan agama seperti itu. Kita bahas perkara-perkara penting dalam agama, kita diskusi, kita brainstorming di sana dan sebagainya. Yang akhirnya lama kelamaan jadi keenakan, ya candu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadi rajin untuk sholat berjamaah di musola tempat saya biasa berjamaah di sana. Pada sholat kita juga sering ngobrol seperti itu. Lama kelamaan mulai terbentuk fikrahnya. Semakin bagus dia pemahamannya terhadap manhaj salaf gitu kan. Semakin bagus dia pemahamannya tentang apa yang difahami oleh para pendahulu kita yang saleh seperti itu. Yang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dia pun rujuk dari pemahaman yang dulu, yang kemudian lebih memilih untuk berada di manhaj para pendahulu yang saleh ya, para pendahulu kita yang saleh. Itu manhajnya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, 3 generasi awal ya, dalam Islam. Seperti itu. Dia pun rajin belajar ya, sampai sekarang masih mengikuti kajian-kajian saya. Kemudian sampai sekarang juga masih, ya alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan pada dirinya, keluarganya dan lain sebagainya. Bahkan saya perhatikan ia semakin warok ya, semakin apik dalam masalah halal haram, dan dia juga semakin bagus lah, dan dia juga sangat menyayangkan kepada pemikirannya yang dulu, dan juga kepada orang-orang yang dulu diajak itu ada seolah-olah ada amanah gitu untuk ingin mengembalikan kembali mereka kepada jalan yang lurus, manhaj yang benar ya, manhaj yang lurus, akidah yang lurus seperti itu. Maka dia berupaya untuk mendakwahi orang-orang yang bi'ahnya dulu ya, lingkungannya dia dulu gitu. Berupaya untuk mendakwahi mereka, berupaya untuk mengembalikan mereka supaya mereka rujuk kepada
jalan yang lurus seperti itu, kepada siratal mustaqim, ya seperti itu yang difahami oleh para pendahulu kita yang saleh seperti itu. Dia berupaya sekuat tenaga luar biasa. Ini adalah jadi inspirasi ya bagi semuanya Pak Filas sekalian. Adalah kalau seorang itu benar-benar dia mencari hidayah, dia benar-benar mencari hidayah melalui proses menuntut ilmu, melalui proses diskusi yang panjang, memang faham tentang hujah-hujah, faham tentang dalil seperti itu, lama kelamaan itu justru akan menguatkan dia gitu, kuatnya dia. Jangan sampai seorang itu hijrah karena suatu waktu euforia dengan hijrahnya, tapi lupa untuk belajar gitu, lupa untuk belajar, tidak meneruskan diskusi, tidak meneruskan menuntut ilmu, tidak hadir di majelis-majelis ilmu, yang ada justru malah hanya sekedar mengandalkan media sosial tanpa kemudian hadir di majelis-majelis ilmu. Ya akhirnya apa? Manisnya iman yang ada pada dirinya itu, yang ada pada dadanya, yang pada hatinya itu sudah mulai luntur gitu kan, sudah mulai keluar, sudah mulai berkurang seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman adalah bertambah dan berkurang gitu kan. Nah, seseorang kalau tidak menghadiri majelis ilmu, enggak berdiskusi ilmu dengan teman, dengan ustadz dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan bagaimana? Akan berkurang. Siraman rohani terhadap dirinya akan berkurang, siraman terhadap imannya, maka imannya itu tidak akan tumbuh tambah dengan baik gitu. Dan ini sering terjadi pada sebagian orang yang kemudian tadinya hijrah bagus luar biasa, tapi kemudian karena meninggalkan majelis ilmu, tidak ada diskusi, tidak ada upaya-upaya untuk mempertahankan keimanannya, yang terjadi adalah dia terhempas lagi kehidupan yang dulu gitu. Itu yang terjadi. Dan ini fakta begitu. Banyak kita dapati seperti itu. Banyak orang yang kemudian tadinya wah semangat ya, tangisan-tangisan awal, tangisan-tangisan yang nikmat karena bertaubat akan dosa-dosa seperti itu, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain yang lebih baik, tapi karena tidak didukung dengan menuntut ilmu, malah kemudian sibuk dengan yang lain, malah kemudian terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya belum waktunya untuk harusnya dia lakukan. Ya, dia nggak sibuk dalam belajar seperti itu, akhirnya dia keimanannya kosong gitu, dalam artian kenikmatannya ya, ibadahnya nggak nambah, ya, sikapnya juga tidak berubah, akhlaknya tidak berubah, seperti itu. Hanya di penampilan saja akhirnya gitu loh, hanya di penampilan saja, dan kosong gersang sekali gitu dari ilmu seperti itu, sehingga imannya tidak diperbaharui dengan baik, tidak ditajdid dengan baik seperti itu. Akhirnya dia terhempas lagi, mengalami keboringan, kegersangan, dia terhempas lagi kehidupan yang lama. Dan ini sering terjadi seperti itu. Nah, ikhwahillah, orang ini yang saya ceritakan ini, dia itu senantiasa terus menumbuhkan keimanannya dengan cara banyak diskusi ilmu dengan kami-kami gitu kan. Ya, dengan orang-orang, dengan kaum muslimin, dengan yang semanhaj, dengan yang memiliki ilmu seperti itu. Dia juga sering hadir di majelis ilmu. Dia berupaya berada di bi'ah, lingkungan yang ilmu gitu, lingkungan ini gitu, seperti itu. Dia terus berupaya demikian dan akhirnya alhamdulillah terus menerus, semoga Allah istiqomahkan, termasuk saya juga, saya kemudian yang lainnya semuanya, semoga Allah istiqomahkan. Tapi supaya diambil pelajaran bahwasanya kenapa orang ini masih istiqomah, masih bisa ngaji dan lain sebagainya, masih kemudian bahkan memperbagus akhlaknya seperti itu, bahkan semakin kelihatan dia itu kuat akidahnya, lurus seperti itu, dikarenakan itu tadi. Dia mendapatkan mendapatkan kenikmatan dalam berdiskusi ilmu. Dia itu mendapatkan kenikmatan ketika ada diskusi ilmu, dia hadir di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya, sehingga sudah cinta dengan ilmu, kemudian imannya terus tersirami kan. Ya, kemudian akhirnya dia pun bisa bertahan sampai sekarang. Di saat yang lain sudah mulai goyah, goncang dan lain sebagainya, dia terus masih bertahan, alhamdulillah. Ya. Ya kalau misalkan karena ada udzur-udzur tertentu yang sebagainya dia tidak bisa hadir majelis itu wajar, tapi dia tetap masih mempertahankan ritmenya. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa diambil inspirasi oleh yang lainnya. Dan bukan hanya orang ini sebenarnya yang bagus ini, yang istiqomah, kelihatan istiqomah, mudah-mudahan sampai akhir hayat, kita doakan sampai akhir hayat istiqomah. Begitu pula kita ya, terutama kita ini, bagaimana kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Tapi setidaknya dengan contoh yang seperti ini membuat antum semua, kita semua terinspirasi gitu, agar jangan sampai hanya mengandalkan semangat di awal saja, kemudian kesininya mulai meninggalkan majelis ilmu, udah mulai tidak mau lagi diskusi ilmu, udah bosan, boring ketemu dengan teman-teman ini gitu kan, akhirnya terhempas lagi kehidupan yang lama gitu kan, ya, terhempas lagi, udah mulai menjauhi gitu ya, teman-teman yang sekarang itu mulai dijauhi, teman-teman yang baik itu mulai dijauhi, teman-teman yang sudah mulai dijauhi, dengan alasan misalkan punya persoalan, punya clash dengan temannya di salah satu majelis gitu seperti itu, kemudian akhirnya dijauhi gitu kan. Menjauh sendiri, bukan dijauhi kan, tapi menjauh sendiri. Ini masalahnya. Bahkan dengan gurunya, dengan ustadznya dijauhi gitu kan. Bahkan dengan temannya, dengan bestinya gitu, bestinya dijauhi dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya yang seperti ini teman-teman. Ya, perhatikan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang istiqamah itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala akan turun malaikat kepada mereka. Yang kemudian mereka mengatakan mereka tersebut alla takhafu, jangan kamu takut, jangan khawatir. Wa la tahzanu, jangan pula bersedih hati. Ya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, teman-teman. Ini balasan bagi orang-orang istiqamah. Ya. Demikian. Dan Allah SWT akan naikkan derajatnya karena ilmu. Allah juga akan tambah ilmunya. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambahlah keimanan di atas keimanan mereka. Lihat bagaimana Allah SWT sebutkan adanya pertambahan keimanan. Dan salah satu yang bisa menambah keimanan adalah dia istiqomah untuk menuntut ilmu. Terus disirami keimanan dalam dadanya, dalam hatinya. Demikian. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Ayo, jangan tinggalkan majelis ilmu. Maka kita insyaallah ta'ala berharap kepada Allah kita diistiqomahkan olehnya sampai akhir hayat. Dan kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergembira. Amin ya rabbal alamin.